Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang uji kemampuan 3 ya, pada pelajaran ketiga, yaitu tentang perkembangan komputer. Silahkan buka buku kalian pada halaman 92 sampai dengan 94. Sekarang silahkan siapkan pensil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam buku. Pertanyaan nomor 1. Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi komputer dengan tujuan A. Menambah populasi manusia, B. Menemukan pengganti manusia, C. Mempermudah kehidupan manusia, D. Menekan pertumbuhan populasi manusia. Jawaban yang tepat adalah C. Mempermudah kehidupan manusia. Soal nomor 2. Perhatikan beberapa penemuan dalam bidang teknologi komputer berikut ini. Yang pertama transistor, yang kedua sirkuit terpadu, yang ketiga tabung vakum, yang keempat mikroprosesor, yang kelima kecerdasan bantuan. Pertanyaannya adalah, teknologi yang masih digunakan pada komputer hingga sekarang ditunjukkan dengan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5. Jawaban yang paling benar adalah C. 2 dan 4, yaitu sirkuit terpadu dan mikroprosesor. Soal nomor 3. Charles Babbage dianggap sebagai salah satu penemu komputer. Hal itu karena beliau berhasil membuat konsep mesin yang menjadi cikal bakal komputer. Mesin tersebut dinamakan A. Z1, B. ENIAC, C. Colossus, D. Analytic Engine. Jawaban yang tepat adalah D. Analytic Engine. Soal nomor 4. Bilangan desimal dapat diubah menjadi bilangan biner dengan cara tertentu. Bilangan desimal 2 dinyatakan dalam bilangan biner menjadi A. 10, B. 1, 0, C. 1, 1, D. 1 dan 0. Jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 0. Soal nomor 5. Kak Indra adalah seorang programmer. Ia menulis program menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga. Akan tetapi, komputer hanya dapat memahami bahasa mesin. Langkah yang harus dilakukan agar komputer dapat memahami bahasa pemrograman tersebut adalah A. Langsung memprogram dengan bahasa mesin, B. Mengubah bahasa mesin menjadi bahasa pemrograman, C. Menggunakan kompilator untuk menerjemahkan bahasa mesin, D. Melakukan kompilasi bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan kompilator untuk menerjemahkan bahasa mesin. Soal nomor 6. Suatu hari, kamu sekeluarga pergi berlibur ke luar kota. Ayah tidak mengetahui jalan-jalan di kota yang kalian kunjungi. Ayah memerlukan alat bantu untuk mencari lokasi suatu tempat dengan cepat. Alat bantu yang dapat kamu sarankan kepada ayah adalah A. Radio internet, B. Buku elektronik, C. Komputasi awan, D. GPS pada telepon pintar. Jawaban yang paling tepat adalah D. GPS pada telepon pintar. Soal nomor 7. Ibu menyimpan tugas kantor di flash drive. Suatu hari, flash drive ibu tertinggal di rumah. Ibu meminta tolong kakak untuk mengantarkan flash drive itu ke kantor. Melihat masalah ini, kakak kemudian menyarankan ibu untuk menyimpan file pekerjaan di komputasi awan. Manfaat komputasi awan yang disarankan kakak adalah A. Menyimpan file dengan lebih aman, B. Orang hanya dapat bekerja di suatu tempat saja, C. Orang dapat bekerja secara online dari mana saja, D. Orang dapat bekerja secara offline dari mana saja. Jawaban yang paling tepat adalah C.
orang dapat bekerja secara online dari mana saja. Soal nomor 8. Amatilah gambar berikut. Kemajuan teknologi yang ditunjukkan pada gambar tersebut: A. Electronic book. B. Online shopping. C. Electronic learning. D. Global positioning system. Jawaban yang paling tepat adalah A. Electronic book. Nomor 9. Berikut yang merupakan dampak positif dari kegiatan e-learning adalah: A. Memudahkan belanja tanpa pergi ke toko. B. Orang dapat mencari jalan pintas ke suatu tempat. C. Orang dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. D. Memudahkan peserta didik untuk membeli buku elektronik. Jawaban yang paling tepat adalah C. Orang dapat belajar dari mana saja dan kapan saja. Soal nomor 10. Berikut beberapa dampak teknologi bagi kehidupan. Yang pertama, mempermudah kita menemukan lokasi suatu tempat. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi anggota masyarakat. Nomor 3, mempermudah kita mencari ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat kita menjadi boros. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan keluarga setiap saat. Pertanyaannya adalah, dampak positif kemajuan teknologi ditunjukkan dengan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 3, dan 5, yaitu mempermudah kita menemukan lokasi suatu tempat, permudah kita mencari ilmu pengetahuan, dapat berkomunikasi dengan keluarga setiap saat. Selanjutnya, soal isian. Soal nomor 1. Contoh komputer generasi pertama adalah, contohnya adalah ENIAC. Soal nomor 2. Alan Turing mengembangkan konsep mesin yang menjadi dasar teori komputasi dan komputer yang disebut. Jawabannya adalah cloud computing atau komputasi awan. Soal nomor 3. Satu-satunya bahasa yang dapat dipahami oleh komputer adalah. Jawabannya adalah bahasa pemrograman. Soal nomor 4. Bilangan biner hanya mengenal dua simbol, yaitu titik-titik dan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah 0 dan 1. Soal nomor 5. Sekelompok bilangan biner disebut. Jawaban yang paling tepat adalah bita atau byte. Soal nomor 6. Proses penerjemahan bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin disebut. Jawaban yang paling tepat adalah kompilasi atau compilation. Soal nomor 7. Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan di internet disebut. Jawaban yang paling tepat adalah online shopping. Soal nomor 8. Buku elektronik dapat dibaca menggunakan berbagai alat, misalnya titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah komputer tablet dan komputer meja. Soal nomor 9. Contoh fungsi robot penjelajah planet adalah. Jawabannya adalah untuk mengumpulkan data dan sampel dari planet yang dijelajahi. Soal nomor 10. Robot yang bentuk tubuhnya menyerupai manusia disebut. Jawabannya adalah robot Asimo. Robot Asimo merupakan robot yang tubuhnya merupai bentuk manusia. Selanjutnya, silahkan kerjakan secara mandiri soal bagian ketiga dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan hari ini. Silahkan kirimkan tugasmu melalui Telegram. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.